Saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang. Saya bukan nggak mau ikut sidang, saya siap. Mohon izin majelis, karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 di mana persidangan dilakukan secara online, kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan. Terima kasih majelis. Kami minta saudara terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk hadir di persidangan. Pengacara? Ya, sampaikan ke hakim. Saya tidak akan pernah menghadiri sidang online. Ya, terima kasih. Mohon izin majelis, karena kelihatannya terdakwa tidak mau mengikuti persidangan ini, kami mohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan untuk pemanggilan paksa terhadap terdakwa Rizik Syihab. Kalau kita merasa berat dan dengan sanksi sosial, seharusnya kita merasa lebih takut lagi dengan sanksi hukuman dari Allah atas ketidakadilan yang kita lakukan, yang justru dengan jabatan kita. Entah jabatan kita apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Masih seputar sidang kedua. Sidang kedua, sidang Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selasa, menyambung kemudian pada hari Jumat 2 hari yang lalu. Semua orang yang waras pikirannya, yang hati nuraninya masih hidup, masih berfungsi, akan mengatakan terjadi ketidakadilan yang sungguh sangat luar biasa, kezaliman yang sangat hebat, terstruktur barangkali ya, terstruktur masif, terstruktur karena semua pihak, dari mulai kepolisian yang menghalangi masuknya para pengacara ke ruang sidang, kemudian jaksa penuntut umum yang begitu rupa secara zalim menyeret secara fisik Habib Rizik dari ruang bareskrim, tahanannya menuju ruang bareskrim yang disediakan untuk sidang online, sampai kepada majelis hakim yang abai dengan fakta-fakta, dengan kenyataan yang selalu seperti memakai kacamata kuda, menggunakan Perma nomor 4 tahun 2020 tentang persidangan online, yang dengan perma yang sama pun, dengan situasi pandemi yang sama pun, beberapa orang yang diadili di pengadilan, di sidang masih bisa hadir secara fisik, kecuali Habib Rizik Syihab yang entah bagaimana sesungguhnya, entah apa order dari si pemberi perintah, sehingga seorang Habib Rizik Syihab tidak boleh dihadirkan. Saudara sekalian, tentu saja semua merasa kecewa, miris, marah. Begitu banyak manusia merasa kecewa, miris, marah gitu. Tapi mereka nyaris tidak bisa melakukan apapun juga di lokasi saat itu. Jangankan sampai masuk ke ruang sidang dan melakukan apapun lah namanya, yang entah memaki-maki, entah berteriak, berpendapat, nggak bisa. Lawang yang ada di ruang di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun diangkut oleh polisi, gitu loh. Dalihnya tentu saja lagi-lagi COVID, berkerumun diangkut. Adalah memang rezim ini menggunakan COVID sebagai senjata pamungkas untuk menghantam, untuk membungkam, untuk memberangus pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Nah, meski demikian, saudara, jangan lupa bahwa sekarang ini ada yang disebut dengan media sosial. Dan kita lihat, Masya Allah, media sosial ini menjadi begitu efektif karena semua orang bisa memposting apa saja yang dia ingin posting. Terlepas memang ada hantu yang bernama Undang-Undang ITE gitu ya, dengan mudah menciduk dengan tuduhan menyebar kebohongan, hoax gitu ya, dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik, dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian, hate speech dan sebagainya seterusnya. Tapi coba bayangkan, kendati ada hantu yang menyeramkan yang namanya Undang-Undang ITE, tapi 2 hari terakhir ini setelah sidang Habib Rizik Syihab itu, jagat medsos dipenuhi dengan mengerikan sekali. Anda yang ikut aktif, saya nggak aktif betul, tapi karena masih terkait dengan konten-konten materi seperti ini, ya saya mau nggak mau juga jadi ikutin gitu. Aduh, ya Allah, saudara sekalian,
itu jagat medsos dipenuhi dengan bukan cuma kecaman, bukan cuma cacian, hujatan, bahkan doa-doa yang mengerikan. Nah, gini ya. Ini bermula antara lain maksud saya dalam sidang, khususnya sidang yang kedua kemarin, bagaimana jaksa perempuan si Diah, siapa namanya itu ya, dia itu berkali-kali memotong ucapan Habib gitu. Bahkan ada berita yang nanti ada screenshotnya, dia justru mengusulkan kepada majelis hakim untuk mengenakan pasal tambahan pada Habib karena Habib Rizik Syihab diam, tidak mau berbicara di persidangan. Luar biasa perempuan satu ini ya. Ini berikut ada video pendek bagaimana si perempuan jaksa ini berkali-kali memotong ucapan Habib yang kemudian dikomentar dengan sangat pedas, sangat pedas oleh netizen. Ini videonya. Saya punya hak untuk hadir di dalam ruang sidang. Saya bukan nggak mau ikut sidang. Saya siap. Mohon izin majelis, karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 di mana persidangan dilakukan secara online, kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan. Terima kasih majelis. Kami minta saudara terdakwa Muhammad Rizik Syihab untuk hadir di persidangan. Sudah pengacara? Ya, sampaikan ke hakim. Saya tidak akan pernah menghadiri sidang online. Ya. Ya, terima kasih. Mohon izin majelis, karena kelihatannya terdakwa tidak mau mengikuti persidangan ini, kami mohon kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan untuk pemanggilan paksa terhadap terdakwa Rizik Syihab. Saudara sekalian, video singkat 50 detik tadi ini benar-benar membuat banyak orang yang merasa marah, dan akun Instagram si jaksa Diah Yuliasti ini dia nama Yuliastuti ya, ini itunya akun Instagramnya, silakan tuh Diah Yuliastuti namanya. Walaupun setelah diserbu begitu rupa, akun ini di private dan akhirnya malah hilang sama sekali. Di private dan hilang sama sekali. Ini dia hilangnya di sini nih, hilangnya di sini. Bentar ya, saya unjukin. Pengguna tidak ditemukan. Tadinya akun yang tadi cuma di private saja, digembok saja sehingga orang tidak bisa ngintip, apalagi memberikan komentar, caci maki dan sebagainya. Tapi karena mungkin masih deras sekali tak bagaimana caranya, sehingga si pemilik Diah Yuliastuti ini bahkan hilang dari akun Instagram. Kalimatnya pengguna tidak ditemukan. Oke. Saya ingin beritahu kepada saudara sekalian bagaimana respon netizen atas sikap si jaksa Diah Yuliastuti ini ya. Ini dia. Nah, ini dia. Mengerikan sekali tapi mohon maaf saya terpaksa baca supaya kita benar-benar tahu ya. Ini komennya tuh, macam-macam ya, saya bacakan aja. Pembela HRS ID. Nah, ini ya. Dia bilang manusia dajjal and laknatullah. Allah Akbar, ngeri sekali ya. Ada lagi Ibu Pansos sama Habib ya. Nah, dari Levi Yulinda ya, pengguna Instagram. Ada lagi dari Samsudin Fahrezi. Samsudin Fahrezi menulis, semoga sadar dan tobat Bu. Ingat keluargamu, jangan kasih uang haram. Jangan kau sakiti hati ulama, apalagi cucu Nabi. Cepat minta maaf sebelum telat. Ingat daging ulama beracun. Kalau rumah tangga Anda ingin selamat. Ini maksudnya apa ya? Sampai ingat daging ulama beracun, itu istilah memang bahwa menyakiti ulama itu akan berdampak sangat buruk bagi yang bersangkutan. Itu oke lah, masih oke. Tapi begitu dia bilang kalau rumah tangga Anda ingin selamat, ini nggak nyambung. Saya nggak ngerti maksudnya apa nih kepada Samsudin Fahrezi. Kemudian ada dari Iqbal Faisal Aji ya. Iqbal Faisal Aji menulis, kalau Habib lagi ngomong jangan dipotong. Nah, ini pakai gambar palu dan kepala kodok. Kalau Habib ngomong jangan dipotong. Lalu ada Aidah 1423. Aidah nih ya. Dia menulis begini, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan taubat, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, dia tampaknya mengutip surat 16 ayat yang ke-90. Baguslah nasihat buat kita semua, bukan cuma Ibu Jaksa Diah Yuliastuti. Tapi ada juga di komen bawahnya masih ada dari Haryadi Setiawan 23. Wanita jahat katanya. Wanita jahat katanya. Lalu dari Syihril Wahid, nah, kau zolim, dunia akhirat Allah melaknat keluarga dan keturunanmu. Tidak ada adab sama cucu Rasulullah. Wish. Oh, emang netizen kita ini luar biasa. Mohon maaf, sadis, kejam, dan bukan cuma lugas gitu ya, tapi mengerikan sekali. Kali ini yang jadi korban tanda kutip adalah Jaksa Yuliastuti. Kemudian ada lagi dari Najlan Nadila. Dia bilang, kapan mau ke Mangut, Manyung, jemput Jakarta lagi. Aduh, ini nggak ngerti saya maksud apa nih. Kapan mau ke Mangut, Menyung, jemput Jakarta lagi. Jemput itu Cempaka Putih kali ya. Maksudnya apa nih? Aduh, nggak ngerti juga ya. Kemudian ada Nankod 8. Nankod 8. Merantau ke Jakarta jadi jaksa hasil nyogok. Nyogoknya pakai huruf besar lagi. Ini Nankode emang kamu punya fakta gitu ya. Punya bukti ya. Emang netizen semau-maunya. Lalu mending open BO saja, Bu. Open BO tuh saya nggak ngerti deh. Mohon maaf ya. Tapi karena saya penasaran, saya tanya teman-teman yang yang wawasannya lebih luas. Open BO itu ternyata istilah khusus, istilah eksklusif di dunia malam. Booking order atau apa ya. Apa lagi ada booking order itu ada lelaki hidung belang yang datang ke lokasi seperti itulah gitu ya. Booking order kepada perempuan-perempuan yang memang menjajakan diri atau tersebut menjajakan cintanya. Open BO aja, Bu. Wih, dengar banget. Netizen. Ada lagi open BO tuh bukan itu ya. Open BO itu booking out, artinya kamu pesen perempuan, kamu bawa keluar dari lokasi itu, mungkin kamu bawa ke hotel dan sebagainya. Aduh, ngeri sekali nih. Ini seru sekali. Aduh, masalah ini siapa namanya nih? Nankod 8. Merantau ke Jakarta jadi jaksa hasil nyogok huruf besar semua, kapital semua. Mending open BO aja, Bu. Waduh, pakai tanda seru 3. Nih, benar-benar kebaca ya. Open BO aja, Bu. Kurang ajar bener nih. Aduh, ampun. Lalu ada lagi Ciut si Doker. Ciot si Doker. Bunyinya gini, galak banget sama ulama sih, Mak. Emang Mak nggak ngerasa ngezolimi? Galak banget sama ulama sih, Mak. Emang Mak nggak ngerasa ngezolimi? Aduh. Lalu ada Aries Viral 02. Itu dia bilang, kurang ajar ibu ini. Saya ngebayangin tuh kalau si Jaksa Diah Yuliastuti atau anaknya, keluarganya, suaminya baca kayak apa nih. Ini ada Novia Denis. Wahai netizen, katanya, mohon yang sopan komentarnya. Aku capek nge-like-nya. Aduh. Ini Novia Denis ini, aduh, canggih banget. Saya pikir dia mau ngasih nasihat ya. Wahai netizen, mohon yang sopan komentarnya. Kalimat berikutnya, aku capek. Artinya dia setuju dan suka dengan komentar-komentar para netizen yang tidak sopan itu. Lalu ada Andita CS. Nah, dia nulis dunia sementara akhirat selamanya. Itu buat kita semua lah ya. Nah, di jagat medsos juga kita dipenuhi dengan ada meme HRS versus jaksa penuntut umum soal sidang online. Ya, ini ada gambar Habib dan gambar jaksa penuntut umum Diah Yuliastuti ya. Saya bacakan aja gambar Habib. Ini kan ditayangkan di ruang sidang kan? Berarti Anda ingin menipu saya. Di lorong rutan ini Anda ingin jadikan sebagai ruang sidang. Jangan dagelan, jangan sinetron kita. Nah, lalu di bawahnya si jaksa mengatakan, mohon izin majelis, karena kelihatannya terdakwa tidak mau mengikuti persidangan ini, kami mohon pada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan untuk pemanggilan paksa terhadap terdakwa Rizik Syihab. Wah, Diah Yuliastuti. Ini masih mending ya, masih mending, tapi ada berita
yang kita bisa googling, ya, bisa googling. Ini dia. Di Sindo News, ini lihat ini. JPU ingin jerat Habib Rizik pasal 216 lantaran tutup mulut. Kata hakim, jangan dulu. Ya kan? Jadi ini jaksa kemudian berimprovisasi selain pasal-pasal yang dia selundupkan dalam tuduhan-tuduhan dakwaannya itu, karena Habib diam setelah dia merasa perlawanannya tidak dikabulkan oleh hakim, bahwa dia tidak mau hadir di sidang online karena dipaksa juga. Akhirnya kita tahu Habib Rizik duduk di sudut ruangan di sebuah bangku yang jauh dari jangkauan kamera, walaupun kemudian kadang-kadang kamera datang juga menghampirinya, menyorotnya. Nah, karena ditanya bungkam, lalu jaksa mengatakan ingin menjerat Habib Rizik dengan pasal 216 lantaran tutup mulut. Untungnya tanda kutip ya, hakim bilang jangan dulu. Saudara sekalian, ini baru di media sosial. Anda mau tahu, saya kemarin bikin podcast juga seputar saya bertanya tentang siapa sesungguhnya di balik dalang di balik penzaliman ini. Dan itu komentar-komentar penonton saya itu sangat-sangat pedas. Di podcast saya yang berjudul Siapa Dalang di Balik Penzaliman Habib Rizik, ya, di PN Jaktim, itu ada yang tanya, Bang Edi, siapa JPU wanita yang berjilbab selalu memotong pembicaraan Habib seolah-olah dia lebih berkuasa dari hakim, dalam kurung meminta hakim dan hakim ikut nurut saja. Cyber, cari tahu siapa dia. Wah, dari MKS Indo, ya. Nih kalau itu, nih, baik, kalau nggak kelihatan, unjukin aja lah kayak gini lah bunyinya, ya. Di bawahnya juga ada lagi dari Galeri Klik Ida. Kalimatnya perempuan laknat, ngeri banget ya. Lalu ada Emi Rizky, wanita munafik suruhan iblis. Nah ini, ada kan 3 ini kan, perempuan laknat, di bawahnya wanita munafik suruhan iblis. Ngeri. Masih ada lagi. Iya, saya perhatikan sangat tidak punya akhlak, ini kata Dina Mariana. Lalu ada The Führer. Führer itu sebutan lain kalau nggak salah penguasa Jerman waktu Perang Dunia, ya, Hitler, ya. Iblis wanita berjilbab, ingat umur kau tidak lama. Ngeri. Nah, yang begini-begini ini kita mau ngomong apa, ya? Belum lagi kayak ada begini nih. Perkenalkan, ini jaksa wanita yang selalu memotong pembicaraan Habibana saat persidangan kemarin tanggal 19 Maret 2021. Kalimat berikutnya, doa apakah yang pantas untuk dia? Tanda tanya merah 3 kali. Disogok sama oligarki untuk penjarakan HRS. Kalau netizen, saudara, netizen itu ya gini ya, sorry banget ya, saya bukan bermaksud menghakimi para netizen ya. Mungkin sebagian dari saudara juga, tapi pada umumnya netizen nggak peduli apa yang disampaikan itu benar atau salah, fakta atau cuma gosip, bahkan fitnah, ya. Kalau benar akurasi datanya seperti apa, mereka nggak peduli. Bayangkan sampai dia bilang disogok sama oligarki untuk penjarakan HRS. Ini kan kalimat-kalimat begini kan, seru sekali, ya. Tapi mereka merasa inilah saatnya menuangkan kekesalannya, kemarahannya. Nah, kembali ke soal hukuman, ya, hukuman. Jadi ada orang yang mengatakan hukuman sanksi. Sanksi itu kan ada sanksi denda, sanksi penjara, berupa hukuman, tapi ada juga sanksi sosial. Nah, sebagian orang mengatakan bagi orang-orang yang masih punya nurani, yang punya malu, yang masih menjadi manusia, maka sanksi sosial itu lebih menyakitkan, lebih berat daripada sanksi pidana atau sanksi denda. Ya paling tidak seperti ini. Dia Yulia Stuti ini Instagramnya tadinya lengkap, kemudian karena dibully luar biasa, dia mengunci Instagramnya, digembok, tidak bisa dibuka. Tapi mungkin karena tidak selesai, mungkin anaknya, suaminya, atau keluarganya merasa sangat tidak nyaman dengan bulian itu, bahkan kemudian di Instagram pengguna tidak ditemukan. Artinya dia
pull out sama sekali, hilang sama sekali. Sasaran netizen bukan cuma kepada jaksa yang tadi, tapi juga pada ketua majelis hakim. Nah, ada nama Suparman Nyompa, hakim ketua kasus kerumunan. Itu sampai ada emailnya, ada Facebooknya disebut alamat-alamatnya, ada nomor jenis HP-nya disebut Samsung Galaxy A51, ada nomor HP-nya. Wih, ini beredar saudara, tuh beredar ya, ngeri ya. Jadi ya tentu saja sangat mungkin bahwa hakim Nyompa ini akan segera menonaktifkan nomor handphonenya karena akan merasa sangat terganggu oleh orang-orang yang sangat penasaran atau marah kepadanya. Tapi coba ini, ada lagi ya di Facebook. Ini ditulis nama, udah ada email segala macam, Samsung, nama istri. Nama istri disebut juga, ada nama istrinya. Alamat Facebook istrinya juga disebut. Nama anak pertama, nama istrinya disebut Nini Perkesi ya. Ada alamat ini, ada alamat Facebooknya. Nama anak pertama Ahmad Wiranto disebut. Alamat emailnya juga ada, Facebooknya ada. Wih, gila bener. Orang-orang ini menelusuri betul jejaknya, jejak digital. Anak kedua namanya Muhammad Fakri, ada alamat email, Facebook yang sebagainya. Itu ada lagi kalimat gini, itu ruko yang di Jalan Kotiparaya, Perumahan Kodam 3, Kelurahan Pacarekan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sekarang siapa yang nempatin? Aduh, saya nggak tega nyebutnya. Awas kebakaran, begitu. Lalu ada lagi nih, tagar Suparman Nyampah, kan namanya Nyompa ya, tapi netizen memplesetkan namanya menjadi Suparman Nyampah. Gimana kabarnya Mbak Aprilia yang disunter? Aduh, ada tayangan lain ya, seorang gadis muda menghadap tembok gitu, aduh cantik, namanya Aprilia, dikait-kaitkan dengan Suparman Nyampah. Sekali lagi saya katakan saudara bahwa ini doxing ya, bagian dari doxing ya. Doxing itu mengungkap sisi-sisi gelap, sisi-sisi negatif seseorang yang menjadi sasaran. Dan kali ini adalah Suparman Nyompa, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili kasus IPHRS Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dan saya katakan tadi bahwa kalau doxing mungkin biasa aja sih, iya gitu, biasanya iya, cuman yang sesuatu yang disembunyikan, rahasia diungkap gitu ya. Tapi kalau yang tadi meme segala macam itu netizen nggak peduli, mau akurat mau nggak akurat, mau bohong, mau fakta, mau fitnah, nggak peduli, itu mereka tumpahkan. Jadi ini betul-betul menjadi sanksi sosial yang sangat berat buat dua manusia ini, Suparman Nyompa dan Jaksa Diah Yuliastuti. Nah, kalau kita, gini nih masuk ke sekarang ya, kalau kita merasa berat dan dengan sanksi sosial, seharusnya kita merasa lebih takut lagi dengan sanksi hukuman dari Allah atas ketidakadilan yang kita lakukan, yang justru dengan jabatan kita. Entah jabatan kita apa, entah sebagai pejabat publik, entah sebagai anggota dewan, sebagai hakim, apalagi hakim ketua, sebagai jaksa, apalagi jaksa penuntut umum. Allah akan murka dengan ketidakadilan, kezaliman yang kita berikan, yang kita lakukan terhadap orang tertentu. Dalam konteks ini ya Habib Rizik Syihab. Itulah maksud saya. Kita sebagai seorang beragama, apapun agama kalian, wahai hakim, wahai jaksa, apapun ya. Sebagai orang beragama, kita punya konsep dosa, kita punya konsep akhirat, ada surga, ada neraka. Nah, gitu aja. Jangan sampai karena jabatan, karena tugas, karena posisi, karena perintah, karena order dari pihak tertentu, apakah dari oligarki, apakah dari atasan, yang atas itu juga diperintah dari atasan lagi, diperintah oleh atasannya lagi, sampai lagi, gitu kan. Sehingga kalian melakukan penzaliman luar biasa terhadap Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan masih hadap sampai Jumat besok Allah memberikan hidayahnya dan kalian menerima hidayah itu sehingga kalian kembali kepada kebenaran keadilan. Wahai jaksa, wahai penuntut umum, wahai hakim, dan wahai polisi di lapangan. Sekian dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.